Cek. Oke. Balik lagi ya sama saya Jack Sparrow. Dan kita sekarang coba buat main game Let's Sekolah. Let's School. Ayo kita sekolah. Dimana game ini kita bakal mencoba menjadi seorang kepala sekolah dari game Let's School sendiri ya. Kita lihat dulu nih. Ini penampakan utamanya. Ada orang botak pakai topi, pakai juga ada es batu. Ini apa artinya nih? Artinya dia mungkin pakai es batu dimasukin ke dalam topi biar adem, masukin ke rambutnya biar gak lepas, masukin kepala biar kepalanya adem ya. Gak ngerti juga ini. Ini juga ada orang main game HP, orang kejepit. Paling bawah ada ini cewek jatuh, gak ada yang nolongin. Dan yang paling aneh adalah si om ini bawa 50 ton. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, kita mulai Peony Spring, Riverside with the long history. Kita ada, jadi bangunan kita ada di dekat ini ya, di dekat sungai. Normal, grade up every 2 weeks. Terus kita juga pakai yang normal aja speednya. Jadi biar nggak terlalu cepet. Kalau yang fast itu dia tuh bakal lulus setiap minggu. Ini 2 minggu sekali dia bakal ganti semester. Oke, loading screen. Letter dari old master ya, dia bilang dia udah pensiun. Dia bilang dia lagi mau keliling dunia. Dia sudah mencoba untuk sebisanya buat bikin sekolah yang baik, tapi dia nggak bisa gitu. Dan dia juga siapin kita harta karun. Kayak ini namanya saya kasih Jack yang unik. Jack siapa ya? Jack, saya tahu, Jack Widodo. Oh my god. What? Kita kasih nama Jack Widodo ya, seperti nama presiden kita. Warna kulitnya seperti ini. Beliau agak tinggi ya. Terus rambutnya kita kasih yang zaman beliau masih muda. Oke, udah cukup cakep. Seragamnya beliau selalu pakai jas warna hitam dan gak pakai aksesoris. Oke. Jika udah siap memimpin sekolah. Ini adalah penampakan siswa-siswa kita. Namanya aku tahu, SMK Anti Glut. Namanya adalah SMK Anti Glut. Jadi SMA kita SMA yang gak pernah tawuran, SMA yang selalu damai, selalu ramah sama setiap orang ya. Dan kita gak pernah tawuran gitu. Jadi SMK Anti Glut sama kita. Kita pakai nama buku biar kayak sekolah-sekolah di Indonesia. Warnanya hitam, kayaknya bagus merah deh warnanya. Warnanya merah, oke. Terus ini logo, ini kayak Portugal ya. Oke, kita pakai yang atas aja deh, yang atas, yang ada bunganya di atasnya. Oke, kita ini ganti ke warna hijau. Bunganya hijau tua ya, yang melambangkan pendidikan. Terus untuk bagian padi dan kapasnya kita juga warna hijau biar lebih bagus. Oh ini dia warna hijau. Oke, warna hijau. Oh ini mau cyan. Oke, hijau. Oke. Lambangkan kemakmuran dan juga backgroundnya kita kasih ke warna putih ya. Biar merah putih hijau gitu. Kayak lampu ini. Ini adalah untuk seragam si cowoknya. Ini kayak Wing Chun ya. Tahu nggak dari film itu? Kayak Iman anjir. Nah ini telu. Ini badannya apa ya? Oh yang ini kayak tukang berantem itu guys. Ada juga baju penyihir ya, ini baju pendeta kayaknya. Ini nggak ada baju ustaz, baju muslim ya. Ini kayak aja ya. Pakai baju si tukang gelut. Walaupun kita SMK anti gelut, tapi kita pakai bajunya tukang gelut ya. Di film Jepang itu ya. Ceweknya pakai baju ini, baju penyihir juga. Ini kayak baju mama. Pakai daster. Oke, kita pilih-pilih lagi ya, gengs. Kayaknya ini deh ya, biar nggak sama warnanya. Biar itu hitam, ceweknya agak sedikit cerah warnanya. Oke. Ini dia, kita naik bus. Oke, naik bus jurusan Tasik. Oke, nyampe. Dan SMK anti gelut. SMK anti gelut.
Oke, ini sekolah kita, sekolah terlantar ya. Kayak sekolahnya si tukang gendut di Jepang itu yang terlantar ya. Oke, halo sayang. Oh bukan. Yeah, boy. Apa kamu ke sekolah? Iya, saya Mr. Lin, saya asisten Anda. Oke, Mr. Lin. Dia bilang boleh tanya saya apa aja untuk hal-hal di sekolah ini. Oke, tutorial perlu nggak ya? Kayaknya enggak deh ya, biar lebih menantang ya. Kita asal comot-comot aja deh. Perlu kita lakukan adalah apa nih? Memperbaiki semua. Oke. Terus kita kayaknya perlu ini deh, perlu bersih-bersihin ini, bersih-bersihin sekolah dulu kayaknya. Di setiap game simulasi pasti pertama kita lakukan adalah bersih-bersih dulu, gengs. Oh, ini tuh ada ini ya, ada ini untuk bisa mengambil murid-murid kita nih di tetangga di kampung sebelah gitu. Oke, kita mau aku menjadi sekolah yang luar biasa ya. Ya, itu adalah murid kita admit all, kita terima semua. Terus kita cek lagi. Oke, saatnya untuk bersih-bersih. Walaupun ini pakai demolish mode ya, menghancurkan, tapi kita dapat uang guys. Kita berarti ini ngejual ini ya, kita bukan dihancurkan guys. Oke. Ini ruang kelas kita hapus juga. Kita hapus ini bekas-bekas sampah-sampah yang nempel di sana, kita hapus. Kita buang, kita jual ya. Oke, ini bangku-bangku yang udah gak kepake, udah jungkir balik, kita jual juga. Ini ada box rumah Nobita, tempat main Nobita, dijual juga. Oke. Kayaknya udah semua. Coba, ini ada nih, ada lagi, 2 lagi, coba. Dalam ruangan ada 1, sebelah juga ada 2, ruang kosong juga kayaknya udah ya. Oke, kita ngebangun dulu yang namanya kelas ya. Kita perlu ngebangun kelas karena sekolahan masa nggak ada kelas, masa kita belajar di lapangan ya. Posnya kayaknya enak ini nih, enak di pojok sini ya kelasnya ya. Oke, kita ukur agak panjang, boleh deh ya, segini cukup ya. Untuk kelasnya kita perlu ngasih yang namanya meja guru ya. Yang hijau itu area untuk ngajar, dikasih juga sama bangku-bangkunya. Terus bangkunya kita bisa copy. Oh nggak bisa guys, jadi kita manual aja. Atu-atu kita bakal coba 10 dulu deh, jangan terlalu banyak dulu ya. Oke, itu pintunya kita 2 ini apa namanya, 2 pintu gede ya. Kita pasti jendela biar bisa ngeliat keluar anak-anak ya, biar tahu di luar hujan apa enggak, mendung apa enggak, atau ada tawuran apa enggak di luar. Lampu untuk pencahayaan pasti. Oke. Lalu kita pakai selanjutnya hiasan deh. Ini adalah tata cara untuk memakai seragam. Oke, pakai juga pohon lemon dan juga gantungan lunch ya. Ini gantungan buat orang Jepang itu biasa mereka mau bawa makan siang mereka guys. Jadi ini adalah tempat untuk gantungin makan siang mereka. Oke. Dan lalu kita bakal perbanyak lagi ya. Oke, ini gurunya Mr. Lin jadi guru kita. Kita terima semua muridnya. Oke, training dulu. Ini tuh training untuk Mr. Lin ya, untuk meningkatkan skill dia dalam mengajar. Teaching profession itu untuk mengajarkan skill dia dalam mengajar, untuk menyampaikan materi lebih baik, untuk berbicara dengan murid lebih baik ya. Ini adalah schedule ya. Mata pelajaran yang diajarkan di sini adalah 2. Pertama adalah literatur atau itu sastra, sama juga sains atau IPA ya. Karena Pak Jack Owidro juga dia itu adalah insinyur ya.
Kita mengotak-atik ya. Jadi yang hijau itu adalah kemungkinan itu ada 5 murid di pojok. Jadi kemungkinan itu ada 5 itu adalah yang hijau itu adalah kemungkinan mereka bisa lulus, dan yang 2 yang mana itu mereka itu nggak akan lulus atau fail. Kita coba dulu otak-atik dulu mereka bisa lulusnya dengan gimana caranya ya. Mereka butuh lebih banyak pelajaran di sastra. Oke. Kita coba pelajaran sastra kita tambahin ya. Coba. Kalau IPA mereka turun, kalau sastra dia naik. Oke, berarti kita coba hapus yang Pak Jokowi ya. Kita coba otak-atik dulu biar bisa bisa sampai ke hijau semua ya guys ya. Oke. Ini udah hampir selesai. Oh, itu karena Mr. Lin dia itu masih skillnya masih 12 ya. Jadi nanti setelah beliau di training dia bakal naik skill mengajar dia, jadi bisa semua bisa lulus semua ya. Oke, kita coba bikin lagi yang 3 itu hijau. Oke. Sebentar. Oke. Nah, beliau masih belum beres ya trainingnya, jadi gak apa, kita biarkan beliau training. Oke. Dia bilang orang tua kita bilang kita itu adalah tidak cukup pintar untuk sekolah, tapi kita gak pernah percaya. Kita yakin bahwa SMK anti gelut bisa membuat kita punya mimpi yang jadi kenyataan guys. Oke. Kita coba buat kopi dulu, kopi mejanya ya. Kita buat 10. Oke. Dan kita semua terima, gak ada siswa baru. Oke. Oke, selama kelas masih mengajar, kita coba ngebuka bangunan baru, ruangan baru ya. Build, kita perlu ruang research atau ruang penelitian. Jadi ruang ini bisa ngebuka apapun nanti. Nanti bisa ngebuka ruangan baru, fasilitas baru ya. Oke. Kita coba buka coba hal baru di sini. Papan rencana, planning board. Oke. Dan juga ada hiasan dinding ya. Sama juga cardboard atau meja. Kita masukkan pintunya kecil aja karena kita ruangan sempit. Ini kita masih kecil ya bangunan sekolahnya. Kita buat yang sempit-sempit aja dulu guys. Pencahayaan, terus kita jendela biar bisa ngeliat keluar, biar nggak terlalu ini ya. Oke, sudah jadi ruang researchnya. Kita saja untuk mencari orang untuk meresearch. Kita coba ke sini ke rekrut. Kita cari orang yang gede ini dia, Oliver Clues dan poin 11. Oke, dan ini poin 4, 10, ini 9. Dia punya Rudimarius Science. Oke, kita ambil dia aja kali ya, biar ngebantuin si tadi jadi 2 orang. Jadi semakin banyak orang yang di dalam research room, semakin cepat juga dia meresearch ya. Kalau misalkan dia bisa meresearch selama 1 hari, kalau 2 orang jadi sehari setengah gitu. Kalau sendirian dia bisa 2 hari, kalau berdua jadi sehari setengah. Jadi lebih cepat aja guys prosesnya gitu. Oke, kita coba ngebuka dulu apa ya. Kita coba buka dulu food tent. Food tent ini adalah berfungsi untuk ngejual makanan ya. Sama juga di sekolah kan pasti ada yang kantin tuh ya, yang nyediain yang ngejual makanan buat siswa yang kelaparan. Nah, kita juga bakal ngebuka itu guys, dengan bantuan si abang-abang berdua yang lagi melakukan penelitian ya. Ini kita masih ada space kosong di sebelah ruangan ini. Oke. Kita bakal bikin ruangan di sebelah ini. Kita pindahin dulu jendelanya. Terus kita ngebikin bangunan kedua yaitu tea room. Tea room adalah ruang untuk siswa kita
siswa dan guru ya untuk minum, untuk bikin teh. Di Jepang juga kayaknya banyak orang yang bikin tea room ini ya. Mungkin mereka butuh ruangan untuk minum kopi, untuk bikin teh, atau sekedar untuk minum air putih ya. Oke, ruangannya sudah jadi dan kita tinggal ngasih pelengkapnya saja. Pasti pintu, kita kasih pintu yang kecil, gelap, dan kita kasih lampu biar mereka bisa ngelihat. Oke, of course I have experience. Saya punya pengalaman jadi kepala sekolah ya. Saya pernah jadi kepala sekolah kucing ya, sekolah kucing. Aduh, saya sekolah sering bolos. Jadi kepala sekolah dari mana? Oke, manajemen office untuk ngebantuin si Jeko Widodo ya. Dan ini udah jadi dulu. Sementara seperti ini kita punya satu ruangan kelas dan ruangan research trainingnya belum beres ya. Ibu Lini masih 1 hari lagi. Kita cepat aja. Oke, lalu sekarang mereka minta toilet. Mereka kayak ada orang ya. Ini ada orang yang biasa main game. Terus kita perlu melerai mereka biar mereka nggak main game lagi. Nah, tadi ada orang minta toilet, katanya panggilan alam butuh toilet buat bisnis kecil ya. Oke. Kita bikin toilet buat cewek. Kita ukurannya kita coba. Jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil juga. Coba 2x3, masih terlalu kecil. Oke, nggak bisa. Pintunya kalau di sana nanti orang masuk langsung ke toilet ya. Coba kita gedein lagi toiletnya ya. Kurang besar. Kita coba perbesar lagi. Ini dia tombol perbesar. Kita tambahin lagi dikit. Nah, masih belum juga. Satu lagi. Nah, oke. Toilet buat perempuan sudah jadi ukurannya. Tinggal kita lakukan penyesuaian sedikit. Itu mundur. Oke. Tinggal kita lakukan sedikit lagi, tambahin dikit. Set. Di toilet perempuan kita punya 5 toilet. Jangan lupa pintunya di sini. Nah, ini baru bener nih. Dan pakai lampu juga biar nggak gelap. Oke, mereka buat boxnya nggak berantakan. Terus kita buat juga toilet buat laki-laki. Kita akan buat toiletnya nggak jauh dari perempuan. Dari kita sebelah-belahan ya di sini nih. Jadi biar mereka ada cerita cinta di toilet ya. Kalau bahas sekolah. Oke, kita samain aja kayak yang perempuan. Kita pasang beberapa toilet. Kita pasang 5 toilet sama kayak perempuan. Dan ini bentuknya ini ya, kayak sama tapi berlawanan arah sama yang perempuan. Oke, sudah beres. Dan sekarang resort kita udah beres. Resort untuk food tent udah jadi. Kita saatnya untuk membangun food tent ya sebentar lagi. Oke, kita sekarang melakukan research lagi untuk employee break room atau ruang istirahat untuk karyawan ya, untuk guru dan staff. Oke. Kita coba ngebikin food tentnya di luar bersebelahan sama tempat upacara ya. Kita jangan terlalu besar, 4x6 aja cukup. 5x6 biar cukup sih. Healing home. Oke. Hari pertama udah beres ya. Kita tetap bikin pembangunan di sini. Ini untuk stall ya, buat jualannya. Oke, itu tempat masaknya. Ini meja. Kita isi meja sebanyak mungkin. Maksimalkan space yang ada ya. Alright, kita tinggal pakai hiasan
Dan kita ngejual sel. Oke. Apa itu? Kayaknya makanan box ya. Oke, kita ambil staff yang buat masak. Helen Perez. Oke, 12 skill masak. Oke. Kita tempatkan dia di tempat food tent itu ya, tenda makanan. Alright, sekarang udah jadi. Kita tinggal ngecek lagi apa yang kurang di sini ya. Tea room. Oke, udah beres. Pakai sedikit furniture, hiasan dinding deh biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu monoton ya di ruang minum teh gitu. Kayak bikin papan peraturan, gantungan buat lunch box mereka. Ruangannya belum gede tapi nggak apa-apa karena kita lagi bikin semaksimal mungkin ruangannya. Walaupun agak mepet, it's alright ya. Anjir, pengen bikin sekolah yang gede tapi uangnya nggak cukup. Aduh, oke, ini kurang. Kita tambahin lagi dekorasinya, kita tambahin pohon melon. Udah average udah cukup lah. Aduh. Oke, udah beres. Tinggal ngelihat lagi proses pembelajaran di sekolah. Ada 3 murid baru, kita terima saja, lumayan. Makin banyak murid makin banyak untung ya. Oke, misalnya udah beres trainingnya, kita tinggal training lagi. Oke, 3 murid baru kita masukkan ke ruangan sebelah kelas 1-nya. Alright. Manajemen. Oke, kita percepat aja. Oke. Semuanya udah oke, walaupun agak mepet ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Kita perlu ngebikin lagi ruang buat research ya. Karena kita perlu banget melakukan penelitian untuk ngebuka kelas baru, materi baru, pokoknya buat nge-upgrade sekolah kita ini. Jadi biar cepat kita perlu 2 ruangan. Dan kita perlu ngisi 2 ruangan ini sama 2 staff juga. Oke. Itu anak kecil di sini gak bisa keluar. Oke, tinggal pakai pintu. Lo ngapain bocah di situ? Bisa keluar gak? Dia baru bisa keluar sekarang. Oke, nggak ada yang idol. Kita perlu ngerekrut guru baru ya. Oke, 9 poinnya nggak apa-apa. Kita ambil aja yang 9. Kita bisa training dia supaya jadi lebih jago dalam melakukan penelitian dan melakukan research. Oke, 2 murid baru kita masukkan juga. Oke, udah ada 2 orang yang melakukan penelitian di ruangan ini. Oh, gelap guys. Kita perlu nambahin lampu ya di situ ya. Alright. Lampu. Oke, beres. So, udah ada research employee break room ya. Kita melakukan research untuk bagian kedua. Dan sekarang kita tinggal ngebikin yang namanya break rooms, employee break room atau ruangan untuk istirahat para staf dan guru ya. Taruh lebih ruangannya di mana nih? Kita buat semepet mungkin sama yang lain. Di mana ya? Di sini. Kita bikin ini aja kali ya. Nah, di sini nih. Biar itu kayak bentuknya kayak maze, kayak apa tuh? Kayak teka-teki gitu. Bukan maze itu apa ya? Kayak ruangan yang
banyak lika-likunya gitu. Nah, bikin di sini aja. Memanjang. Nah, ruangannya tetap masih kurang gede. Hayo, masih kurang gede ruangannya. Tambahin lagi kalau gitu. Cukup kah? Ah, udah cukup segitu. Kita masukkan sofa. 1, 2 sofa saling hadap-hadapan. Nice. Nah gitu. Terus kita masukin juga tempat buat ngopinya. Dan kita juga tinggal memasukkan beberapa hiasan lagi di sini. Oke. Hiasan dinding perlu dipakai juga meja untuk bikin kopi ya mereka kali ya. Oke, nggak apa-apa. Kita maksimalkan tempatnya ya. Tinggal bikin pintu. Pintunya di sini. Pintunya kalau di sana itu termasuk kelas ya. Mending kita buat pintunya menghadap ke sini nih. Nah, mantap. Tinggal kita pakai jendela. Jendelanya harus kemana ya? Di sini tangga. Nah, keserah jendelanya biar langsung menghadap ke arah kelas murid ya. Oke, lampu dan jadi. Oke, Mas Lin udah beres training. Kita training Beehive, Bee Strike. Oke. Kita training lagi Mr. Lin. Oke, dia ada Beehive atau sarang lebah ya. Kita perlu mengacukan mereka itu bisi juga dari game ini. Oke, gengs maaf ya. Suaranya lagi agak bindeng, lagi kena flu ya. Oke. Oke, kita perlu ngecek lagi gimana keadaan kelas kita, apakah mereka aman. Oke, pelajarannya sekarang udah aman. Ada 10 murid dan semuanya berpotensi untuk lulus. Alright. Oke. Ini kayaknya nggak perlu diapa-apain lagi, udah beres ya kalau ini ya untuk food tent-nya. Oke deh, aman. Paling kita bisa kasih sedikit hiasan ya. Nah, biar scoringnya dia bisa agak naik. Terus aku mau ngasih itu buat cuci tangan ya. Di kantin harus ada tempat cuci tangan. Hygiene simple sink. Bisa nggak ini? Nggak bisa, itu harus dalam ruangan guys. Ini outdoor nih. Nah, kita kasih 1, 2 cukup. 2 tempat cuci tangan di situ ya. Sama sekarang kita tinggal ngasih di depan kelas nih. 1, kenapa? Biar nggak ada lagi kasus 2020 COVID ya. Harus cuci tangan semua sekarang. Oke. Sekarang sudah beres. Kita percepat aja. Oke, kita boleh ngerekrut lagi. Itu kita Margaret Wilson, skillnya dikit, hapus semua aja. Biar nanti kita bisa terima yang baru ya, gurunya. Oke, kita ini kotor. Kita perlu ngasih mereka tempat untuk bersih-bersih. Kita ngasih mereka sapu dan pengki ya. Biar mereka yang melakukan bersih-bersih sendiri. Piket. Oke, ini kenapa ini? Ada 2 orang yang nggak lulus guys. 2 orang kemungkinan nggak lulus. Oh, kenapa ya? Apa karena pendidikannya kurang kah? Apa karena skill gurunya? Oke, bentar ya. Kita coba utak-atik dulu di sini. Oke. Dan sekarang udah beres. Kita udah jadi. Dan kelas 1A ya, ini mas 1 udah bisa lulus semuanya gitu kan, kemungkinan besar. Alright. Dan sekarang udah jadi, tinggal apa lagi ya? Lantai 2 pun di kartunya si Joko Widodo banyak sampah. Ini ada bangku yang nggak pakai, ada bolak-balik. Ini juga ada bangku sama, ada tumpukan rosokan sama bangku di luar, perlu dihapus juga. Oke. Balik ke lantai 3.
Ada juga nih bangku. Ini jam. Oke, itu jam ternyata. Itu jam, guys. Jam untuk ngelihat tatap ke depan kayak gitu. Shoes, nice. Oke. Oke, tinggal kita lihat-lihat lagi. Oke, nice, nice. Ini udah komplit ya trainingnya. Tinggal dia coba kita untuk manajemen profesiensi. Jadi dia bisa nanti memanage ya, bantuin kita memanage. Tapi bentar dulu, kita perlu ngerubah dulu sesuatu nih. Sebentar. Kita coba untuk training si itu 20.000, anjir mahal banget. Oke, kita coba training si Joko Widodo buat jadi pengajar yang baik ya. Oke, wait, ada apa nih? Ada apa ini? Enggak, kayaknya jangan si ini deh. Kita perlu training orang yang untuk melakukan penelitian biar lebih cepat guys penelitiannya. Isi training. Oh, dia ini nggak cukup keinginan dia untuk training ya. Jadi kita nggak usah nge-training dia, malah mahal-mahal. Mending kita coba training jebritannya dia saja nih. Oke. Nah, karena dia seorang peneliti, kita kasih dia training untuk penelitian. Dan alright, sekarang udah jadi. Ada orang yang main game, kita perlu hentikan mereka guys. Di sini ada game buat razia nggak sih? Gitu biar nggak ada kayak gini lagi. Oke. Dan ada 2 murid baru kita terima. Sebenarnya saya agak takut ini terima ini, nanti takutnya mereka nggak cukup belajar ya. Coba kita lihat. Oh, belum masuk guys muridnya. Kita masukkan dulu ke kelas ini satu-satu. Nah, oke, mereka bisa mengikuti pelajaran ya. Mereka ternyata yang saya takutnya adalah mereka nggak bisa ikut pelajaran, mereka berpotensi nggak lulus. Dan tahunya mereka bisa lulus. Jadi oke. Makin banyak murid, makin banyak masukan buat kita. Uang kita 45.000 ya. Guys, setelah tadi kita percepat buat beres-beres di ruangan belakang. Kenapa ruangan belakang saya coba buat beresin? Saya coba untuk pindahin ke depan ya. Karena banyak pagar-pagar yang pakai, kita pindah ke depan. Kita bakal buka ruangan baru kita, karena ini ruangan udah sempit dan kita udah punya $44, 44.000 G. Kita akan bisa ngebuka ruangan baru guys. Oke, tapi belum beres. Kita coba sebentar lagi. Kita lihat-lihat dulu. Oke. Kita bakal ngebangun lagi
ini, tapi ini ada ngalangin nih. Ada ngalangin kursi dan pagar, guys. Kita pause dulu. Kita bakal beresin dulu pagar-pagar ini. Ini bisa di drag semua nggak sih kayak dia? Nggak bisa, biar aja lah. Oke, kita pindahin dulu ke depan semuanya. Pagar ini masih bisa kita pakai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan yang terakhir adalah kursi. Oke, 2, 3. Oke, ruangan belakang sekarang udah kosong, halaman belakang. Kita tinggal menambahkan bangunan kita, guys. Kita bakal tarik ke belakang untuk luas, tapi saya pengen bangunannya tuh agak unik ya. Jadi nanti di sini itu tengah-tengahnya kosong buat jalan. Nah, kanan kirinya baru ruangan, guys. Oke. Nah, udah jadi. Sekarang kita tinggal nyusun pagar. Oke, pagar udah beres. Kita sekarang tinggal nyusun lagi kursi. Ini kursi kayu. Kita coba disimpan di depannya kantin ya, di depannya tenda makanan ya, biar mereka bisa duduk di sini, guys. Kan sambil duduk di meja boleh, duduk di kursi juga boleh, guys. Duduk di meja, anjir. Oke, ini udah hampir selesai bangunan ini, tapi itu kayaknya panas banget. Aku mau coba pindahin dulu ini, pindahin pohon. Pohon bisa dipindahin gak sih? Nanti kalau ini kebangun, pohonnya di dalam atau pohonnya ikut ngilang? Tapi ini bisa dipindahin nih kalau si rumputan itu kon. Oh, kita harus pegang di bagian batangnya, guys. Ya, kita pindahin pohonnya di bawahnya. Ini nih, footen. Nah, biar gila sejuk banget, guys. Oke, kita pindahin pohon kedua. Kita simpan di sebelah pohon yang tadi. Nah, lihat. Anjir, keren ya, adem ya. Oke, jadi ini menghalangi matahari, guys. Oke, riset sudah komplit. Kita tinggal riset ruang training yang berfungsi untuk mentraining guru dengan 5 sekaligus guru ya. Jadi nggak satu kelamaan, nanti 5 sekaligus. Kita nanti bakal ngebuka training room untuk ke training guru 3, yang 2-nya kita training apa kayak gitu, apa koki atau penelitian. Yang penting biar cepet, guys. Training untuk petani dia sudah beres. Kita training dia udah mempunyai 22 poin untuk penelitian. Oke. Kita antara bisa training dia untuk manajemen proficiency atau research proficiency ya. Dia tuh apa sih dia tuh? Oh, dia tuh chef. Oh, apa? Oke. Chef, dia chief. Jadi chief kita perlu nge-training nge-manage ya. Karena dia kepala ruangan itu, kita perlu nge-manage dia, latihan dia untuk ke manage. Oke. Oke, ini dia yang mendengarkan. Ini adalah ujian ya, ujian akhir semester ya, UAS. Oke. I wonder how, gimana mereka bisa. Oke, 12 orang lulus semuanya. Excellent, nice. Dan hanya 5 orang yang dapat full marks, 5 orang yang dapat nilai 100. Nah, it's okay. Asal mereka lulus dulu aja ya. Dan sekolah kita ada di urutan ke-9. Oke, excellent, nice, oke. Orang tua kami sekolah bahagia, kami mendapat nilai bagus, katanya gitu, guys. Oke, semester berikutnya udah beres. Oke. Dan kita sekarang akan collect dulu nih beberapa hadiah setelah beres semester ya.
Lupa. Naik level. Nice. New school on the block. Jadi sekolah baru di daerah ini. Ini adalah activity super clean di shop. Hadiahnya agak ribet mending pilih ini aja deh, study week kayaknya. Study week lebih gampang. Oke, setelah kita beres study week, kita saatnya untuk melihat sekarang apa yang perlu kita bangun lagi. Kita ada uang 54.000 dan ketika semua orang masuk berdatangan sekolah, maka uang saya pun bertambah kawan-kawan menjadi 54.000 dan terus bertambah. Wait, ini kenapa suhunya menjadi tinggi banget ya? Jadi merah. Oke. Kita pasang dulu, ini adalah patung untuk sastra dan ini patung untuk sains ya, IPA. Jadi anak-anak perlu bisa ngelihat ini karena ini adalah untuk sebagian dari study week. As summer arrive the water. Oke, ini sekarang udah summer ya atau musim panas. Jadi sekarang anak-anak perlu mempunyai yang namanya pendingin ruangan. Oke, karena kita belum bisa unlock tuh kan 34 derajat Celcius, tinggi banget. Nah, kita perlu ngebuka lagi. Oh, ini nih. Ini kita mungkin disuruh pidato ya, kayak upacara gitu hari Senin ya. Oke, kita sambut kepala sekolah kita, Joko Widodo. Oke, kita coba untuk friendly opening atau bersahabat, pembukaannya bersahabat. Hello, come back to the promising. Oke, dia bilang gitu guys. Memberitakan tak akademik kalian. Dan kita terakhir ini tentang kemarin exam kemarin ya. Kita ini aja baik-baik aja. Kita memuji mereka atas kemarin mereka ujian. Nah, ini untuk terakhir award bonus. Kita ini award bonus untuk kasih mereka beasiswa ya. Sebesar 1000 G. Dapat beasiswa. Berubah. Mereka kebakaran berubah jadi super saya guys. 7 orang energetik kebakaran. Oke, nice. Kita dikasih sama Silin teks untuk pidato ya minggu depan. Semester depan. Ya minggu depan sih kan, tiap minggu kita ganti-ganti semester ya. Oke, kita perlu ngasih dulu es di setiap ruangan untuk mendinginkan ruangannya, karena kita belum ada AC, belum diteliti AC. Kita perlu masang berbagai atau kita masang dua AC, 2 es di setiap ruangan. Suhunya masih oke. Kalau ruangan kecil bisa 1. Oke. Sekarang udah beres. Oke, research sudah beres. Kita udah punya training room sekarang dan kita saja untuk research yang lain. Kita mau coba research dulu playground karena ini buat anak-anak buat main di luar ruangan ya. Karena sekarang mereka itu udah pada boring, udah pada bosan katanya. Makanya ada ikon joystick PS di atas kepala mereka. Oke, training room nggak bisa dibuka. Insufficient management capabilities improve. Oh, jadi itu belum bisa dibuka karena si Joko Widodo ini masih belum sanggup ya. Jadi dia itu kewalahan. Jadi dengan caranya, karena dia kewalahan, maka kita perlu ada orang yang ngebantuin si Joko Widodo. Siapa itu? Nah, kita perlu bikin wakil kepala sekolah guys. Nah, kita cari dulu namanya manajemen office. Kita research. Cepet banget ya. Researchnya udah kelar aja nih. Oke, kita saatnya nge-research yang lain. Kayaknya kita bakal ngasih dulu ke ini deh, ke education. Jadi biar kita nanti kelas 2 udah ada ilmu lanjutan ya. Ini kita mau bikin dulu buat manajemen office. Oke.
Aduh ngantuk guys, sorry. Oke, ruangannya udah jadi ini kayak puzzle gitu untuk pintu masuknya. Dan kita simpan peralatan yang dibutuhkan untuk si wakil kepala sekolah ya, Wakasek. Oke, udah cukup. Tinggal biasa dekorasi ruangan. Ruangan Wakasek akan menjadi ruangan paling seram di sini guys. Oke, dan sekarang kita juga udah bikin ini. Tinggal kita masukin saya bakal masukin asisten kita ya, Mbak Lin ya. Oke, Mbak Lin dia oke, cukup bisa. Logonya kita ganti. Nah, ini nih agak keren ya, ada gambar ini ya. Terus namanya wakil kepala sekolah. Oh nggak bisa guys, harus pendek. Wakil Kasek. Wakasek. Oke. Dan jadi manajemen dia bakal research. Aku mau research sih. Oke, jadi supaya dia ngebantuin research. Nah, sekarang ini adalah manajemen kelas kita harus dibantu oleh si Wakasek ya. Oh, karena si Wakasek ini, karena si Lin itu naik jadi Wakasek, maka itu kita nggak ada guru untuk di kelas itu guys. Kelas itu kita nggak ada wali kelasnya. Nah, kita perlu cari guru yang bisa jadiin wali kelas. Rekrutmen pada kita semua ya manage-nya. Nah ini nih Francis Davis 11 ini 14 oke nih. Untuk sementara kayaknya kita bakal milih dulu si Dias ya untuk jadi homeroom teacher atau wali kelas ya. Oke, alright. Dan research masih berlangsung. Kita bakal pindahin beberapa departemen ya di bawahnya si Wakasek. Oke, kita pindahin kelas sama itu ya. Kita pindahin kelas sama ruang penelitian. Nah, kita sekarang pindahin lagi ini. Kita Wakasek belum ada ice-nya, dia kepanasan guys. Oke. Nah, sekarang udah ada ice-nya, dia udah bisa kerja. Tinggal hias sedikit biar poinnya naik. Oke, udah beres semua. Saatnya kita membangun training room. Training room bakal saya simpan di pojokan deh. Cari tempat yang enak di mana? Nempel kali ya di sini ya. Tapi nanti bakal nutup jalan itu. Kurang gede guys. Mending ini deh kita tutup aja ya. Jadi buat masuk ke sana tetap bisa lewat ke sana tuh. Jadi itu bakal ada lorong. Mungkin nanti lorongnya itu bakal disimpan apa nggak tahu ya. Ntar kita lihat dulu. Oke, pintu dulu, jendela. Dan meja buat penelitian ya, meja buat training para guru kita. Medianya nggak sama guys. Kita pindahin dulu. Nah, better. Oke, kita masukin hiasan-hiasannya. Oke, tadi chair, kursi di situ. Sama juga kita masukin kabinet ya di sini. Oke, it's nice. Lalu kita masukin beberapa hiasan ya. Hiasan dinding, lunchbox, oke, perpohonan, lampu juga, alright. Dan ini dia, kita punya ruangan ini ya,
tinggal kita bikin lagi ya. Itu panas. Kita perlu masukin namanya es ke dalam sini biar ruangan jadi dingin. Dan harusnya udah turun, baru kita nge-training ya. Kita mulai melakukan training. Mbak Lin karena dia jadi Wakasek, dia perlu naikin skill manajemen dia. Terus Brittany Diaz, aku mau naikin apa dulu ya? Kayaknya mau naikin dulu guru deh untuk mengajar dia. Helen Perez itu untuk dia jadi ini ya, jadi koki biar lebih enak masaknya dan lebih sehat juga. Larry Diaz dia jadi guru, pelatihan guru supaya mengajar dia lebih menarik untuk murid-murid ya. Siapa lagi ya? Kayaknya Brittany Diaz atau Joko Widodo. Alright, udah cukup lah, segitu dulu ya. Oke, dia itu sebagai research room, makanya dia bisa jadi inilah. Oke. Ini agak bingung ruangannya. Ini ruangannya ini kayak ruangan rumah sakit, guys. Ada kamar-kamar tersembunyinya gitu. Ini kalau orang baru masuk ke sini pasti hilang udah. Pasti nyasar, guys. Oke. Kita mau mencari ini ya, yang suitable untuk ini supaya skill tertinggi harusnya dipegang oleh chief researcher atau kepala penelitian ya. Ada kucing juga di sini. Yes, kucing namanya Captain Jack Sparrow kah? Bukan. Kita ganti namanya jadi Captain Oyen ya, Oyen. Captain Oyen. Oye. Nggak cukup. Cap. Wah, susah. Garfield aja. Jangan. Kemudian kayak Oyen tanpa ada kapten. Oke, ini dia. Itu adalah Oyen. Namanya kucing aja susah banget ya. Itu namanya Oyen. Dia lagi berkeliaran di halaman. Oke, ini tampak sekolah kita cukup indah bukan? Ya, walaupun agak gersang ya, agak panas sih menurut saya. Dan sekarang waktunya kita ngebikin playground ya, atau taman bermain anak-anak ya. Nggak tahu ini SMK anti gelut, SMK tapi masih butuh playground guys. Gila, bikin malu aja ya. Gak apa-apa lah, mungkin dia butuh gitu ya. Kalau aku sih SMK dulu paling di kantin atau di asrama ya. Ini butuh teman bermain guys. Orang Jepang beda ya, beda sendiri. Oke, kita ngebikin ini. Udah datang aja anak-anak nih. Ntar lu boy, belum beres boy. Nah kan, masuk lagi kelas lo. Oke. Ini kita butuh ini juga buat meningkatin levelnya. Kita kasih 4. Kita butuh lagi papan jungkat-jungkit ya. Itu mah gate. Ini nih papan jungkat-jungkit di sebelahan. Oke. Dan yang terakhir kita simpan lagi perosotan. Dan here we go. Itu anak-anak, kalian sudah punya taman bermain ya. Jadi gak usah pada berisik lagi ya. Walaupun di luar ruangan, tapi game namanya game, tetap kita harus masukin 2S walaupun di luar ruangan. Dan ini dia nggak kepanasan guys. Dia kepanasan tapi kita nyimpen di mana nih?
udah komplit trainingnya si Dias. Kita lanjutin lagi untuk dia di skill untuk dia penelitian. Dan sekarang Mr. Lin kita kasih dia training untuk manajemen karena dia jadi Wakasek ya. Oke. Dan sekarang saatnya untuk nunggu aja, kita nunggu sampai ini ujian ya. Aku tuh mau ngasih tempat buat payung, gak ada gitu ya. Udahlah, gak apa-apa. Training udah beres untuk koki kita, sama juga Pak Dias juga udah beres. Kita terusin untuk skill pengajar dia, sama terusin juga buat koki kita ya. Oh, kita bangkrut guys. Oke, jadi kita dapat bantuan uang karena uang itu adalah simpanan harta karun dari kepala sekolah yang dulu ya. Bakal dikeluarin kalau kita lagi bangkrut, dan kita udah bangkrut, sekarang kita dapat uang. Oh, ini tadi ada dari law firm atau dari kayak pengacara gitu. Dia bilang dia punya beberapa anak murid yang nakal-nakal, dan dia mau masukin ke sini, dan kita bakal punya murid nakal, tapi dia bakal bayar dengan sangat mahal untuk anak itu guys. Research complete. Kita udah menyelesaikan penelitian untuk sastra pertama ya. Dan sekarang pengajar kita juga Angela Tonton, dia udah beres juga. Oke, kita udah beres pelatihan. Kita ngasih dia latihan. Dia tuh di research room. Dia jadi kepala penelitian. Mending gak usah dulu lah, bingung kita mau training dia apa. Oke. Dan Mr. Lin juga beres pelatihannya. Kita latih dia lagi supaya dia tambah jago, tambah bisa memanage semua siswa-siswa dan sekolah ini ya. Dan dia ngebantuin kita juga. Oh, ini udah meleleh es ya, jadi kurang 1. Oke, 29 derajat normal. Oke, ini dia. Saya ujian, saya UAS. Semoga beruntung anak-anak. Oke, semoga kalian dulu semua ya. Dan kita lihat, oh, dari 12 orang, ke-12 yang lulus dan hanya 6 yang punya nilai sempurna ya. Oke, nilai kita sudah semakin baik. Oke. Dan sekarang semua orang bernyanyi. Nice. Sekarang siswa kita udah semakin pintar. Selamat ya. Thank you. Oke, dan ini dia. Ini adalah tahun kedua, dimana kita akan mulai tahun baru, dimana sekarang kita sudah yang kelas yang tadi menjadi kelas 2. Dan sekarang ini apa? Oh, dan sekarang kita harus siap-siap untuk penerimaan mahasiswa baru ya. Oke, masih extreme heat. Karena ini udah musim gugur ya, harusnya udah agak dingin. Terlalu kita pause dulu. Oke, ini dia Joko Widodo di kampus dia. Dia tahun kedua, dia sangat bersemangat ya. Oke, dia ngomong sama semua orang, selamat. Oke, ini ada tampilan ini guys, tampilan POV dari karakter kita di game ini, tapi nggak begitu interaktif kalau POV ini. Oke, kita bisa lihat dulu patung kita, patung science. Oke, lucu banget anjir. Oke, udah. Dan kita harus ngebikin kelas
berikutnya, kelas kedua. Oke, semester baru telah dibuka. Saatnya kita untuk pidato lagi guys. Kita harus ngebuka mereka dengan, aku mau friendly aja deh, biar lebih ramah sama mereka ya. Nambah 10% gak nice. Aku mau ngomongin tentang akademik. Alright, nambah 10 lagi. Aku mau komen aja, memuji mereka yang dilakukan di semester kemarin. Terus saya mau ngasih bonus, cuma naik 5. Dan kita love you. Nama 10 dan tetap jadi Super Saiyan lagi guys. Oke, itu adalah kehidupan sekolah, kehidupan menjadi seorang kepala sekolah di sini ya. Kehidupan si Bapak Jack O. Widodo menjadi seorang kepala sekolah di SMK Anti Glut sudah berjalan selama 1 tahun, 1 semester ya. Dan kita siap naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 dan kita siap menerima mahasiswa baru untuk kelas 1 guys. Oke. Berikut dari saya Jack Sparrow sebagai Bapak Jack O. Widodo. Dan sampai jumpa lagi guys. Bye bye.